Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Yasa dimanapun Anda berada, insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan peran perempuan sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, juga sebagai pekerja. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa klasifikasikan peran perempuan itu menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, peran perempuan dalam ranah domestik, kemudian peran perempuan dalam ranah publik. Nah, mungkin ada masalah di sini bagaimana kita menyeimbangkan antara peran perempuan dalam ranah domestik dan ranah publik. Nah, dalam hal ini ya kita akan bahas satu-satu terkait yang pertama terkait dengan peran perempuan sebagai seorang istri. Perempuan sebagai istri mempunyai kewajiban dalam rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami dan yang lain. Di sisi lain, perempuan juga memiliki peran sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, merawat dan memelihara anak-anaknya. Namun di sisi lain, perempuan juga memiliki peran dalam ranah sosial. Peran itu merupakan tanggung jawab kepada tetangganya, kepada orang-orang lain dan yang lain-lainnya. Nah, dalam hal ini ya, permasalahan kita tadi adalah bagaimana menyeimbangkan kedua peran tersebut. Nah, sebagian orang memilih untuk tinggal di rumah, cukup dengan pekerjaan rumahnya saja. Kemudian sebagian yang lain memilih untuk bekerja di luar, lalu meninggalkan pekerjaan rumah. Nah, yang kita inginkan di sini adalah bagaimana perempuan bisa menyeimbangkan keduanya. Saya berangkat dari ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran yang secara umum menjelaskan man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat umum ya. Ayat ini ayat umum menunjukkan barang siapa dari laki-laki mukmin ya, baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kemudian dia mengerjakan pekerjaan soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Nah, ini merupakan ayat umum yang memberikan kesempatan untuk semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Nah, apapun itu, dan ini merupakan kebaikan, dan Allah akan memberikan ganjarannya itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik, kita memulai dari peran perempuan sebagai ibu. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat Allah menjelaskan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rada'ah. Nah, ini menunjukkan ya, ayat ini menunjukkan tentang peran perempuan sebagai seorang ibu. Bagaimana ayat tersebut menjelaskan bahwa ibu diberi tugas ya, setelah melahirkan diberi tugas untuk menyusui, mengasuh, dan itu diberi batas sampai 2 tahun. Nah, ini perintah Quran. Nah, kita harus pahami secara baik dan jelas terkait dengan perintah ini. Apapun ceritanya kita sebagai perempuan tidak bisa lepas dari kodrat kita sebagai seorang ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, sebagai seorang istri. Dalam Al-Quran dijelaskan ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, ayat ini ya menjelaskan bukan tentang superioritas laki-laki dalam ranah umum, tapi ini menunjukkan peran perempuan dalam keluarga, terutama sebagai istri. Nah, istri memiliki peran melayani suaminya, mengurus suaminya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan dia sebagai seorang suami. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa selain sebagai seorang ibu, kita juga punya peran sebagai seorang anak. Nah, kemudian selanjutnya ya, ayat lain dalam Al-Quran yang menegaskan tentang peran perempuan dalam ranah sosial. Nah, di sini ada satu ayat surat At-Taubah ayat 70 ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya perempuan memiliki peran juga dalam ranah sosial atau ranah publik dalam hal ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini merupakan perintah. Maka dari sejumlah ayat yang saya jelaskan tadi ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu memiliki peran ya, baik di rumah ataupun di luar rumah. Maka bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua peran tersebut ya, supaya kita tidak meninggalkan salah satunya.
lalu mengerjakan hanya satu peran saja ya di rumah ataupun di luar rumah. Yang pertama ya yang ingin saya katakan bahwasanya kita harus memahami bahwa semua peran yang ada, bahwa profesi sebagai seorang ibu, sebagai wanita pekerja, profesi sebagai istri itu adalah perintah, itu adalah kodrat perempuan. Nah, kita yakini bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan yang diberikan kepada Allah yang kita harus mengerjakannya. Maka jika kita memahami itu sebuah perintah dan itu mengandung sejumlah kebaikan-kebaikan, tentunya kita akan bisa menjalankannya dengan luas, dengan santai, dengan tenang, dan bisa bertindak secara bijak. Nah, yang kedua adalah ikhlas dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, kalau keikhlasan tersebut sudah muncul dari dalam diri kita, tentunya kita sebagai perempuan tidak merasa beban, dan merasa sangat ringan. Nah, jadi dengan demikian, dengan pemahaman yang mendalam terkait dengan peran yang akan kita jalankan baik sebagai makhluk sosial, ya kita memiliki tanggung jawab terhadap sosial. Kemudian juga kita sebagai perempuan yang memiliki tugas dalam keluarga, maka dengan demikian kita akan muncul sebagai perempuan yang memiliki pribadi yang hebat, yang luar biasa dan serba bisa. Baik, dengan demikian kepada perempuan-perempuan dimanapun Anda berada bisa memahami sejumlah teks ayat yang saya jelaskan tadi, insya Allah kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.